Xiang Tu diam-diam berpegang pada cakar binatang, merasakan kelelahan Baici, hatinya dipenuhi kelembutan. Mereka tiba di medan perang. Tubuh besar yang kurus terbaring di tanah tanpa nyawa. Baici menurunkannya lalu runtuh sendiri, terengah-engah berat. Xiang Tu dengan lembut membelai tepi tajamnya. Aku bilang jangan bertarung. Lihat betapa lelahnya kamu. Mata Baici lembut, suaranya rendah. Xiang Tu, ketika kita menikah, aku akan memberimu gigi Tyrannosaurus Rex. Baik, Xiang Tu terkejut, baru kemudian mengingat tradisi pria binatang. Jantan harus berburu binatang ganas dan menyajikan gigi atau bulu mereka kepada betina untuk membuktikan kekuatan mereka. Jadi ini alasannya. Tatapannya melunak. Baik, aku suka alasanmu. Dia berhenti, lalu dengan tegas menambahkan. Tapi hanya sekali ini, jangan lakukan lagi. Baici menyeringai, mengulurkan lidah panjangnya dan dengan lembut menjilat pipinya. Dia tidak menghindar, hanya mengusap wajahnya ketika Baici menarik kembali lidahnya. Karena dia memutuskan untuk hidup bersamanya, dia akan menerima segala hal tentangnya, terutama karena dia begitu baik padanya. Melihat binatang naga yang manja, dia dengan lembut bertanya, Baici, apakah kamu terluka parah? Binatang naga dengan lembut menggoyang tanduknya. Tidak, hanya terlalu lelah. Pembohong, dia memelototinya. Tidak peduli seberapa dalam malam, tidak bisa menyembunyikan noda darah di tubuhnya dan sisik yang hilang. Begitu terluka parah, bahkan bergerak pun sulit. Namun, dia masih memikirkan untuk datang menjemputnya. Xiang Tu meletakkan kepalanya di dasar tanduk naga, menyembunyikan mata merahnya. Baici pikir dia marah dan dengan cepat membujuk. Benar-benar tidak apa-apa, aku akan baik setelah istirahat. Sebelum dia selesai berbicara, dia batuk mengeluarkan seteguk darah beku. Xiang Tu panik, duduk dengan panik. Jangan marah, aku tidak marah. Aku hanya merasa kasihan padamu. Air mata jatuh tanpa terkendali saat dia berbicara. Baici lebih panik lagi. Jangan menangis, Xiang Tu. Tolong jangan menangis. Dia mengendus, berusaha keras menahan air mata. Aku tidak akan menangis, tapi kamu harus jujur memberitahuku berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pulih. Baici, bagaimanapun, tersenyum, nadanya ringan. Sangat cepat, hanya beberapa hari. Ketika aku pulih, aku akan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Dia tidak menyangka bisa mengalahkan Tyrannosaurus Rex. Tidak ada binatang naga yang pernah melakukan itu sebelumnya. Di saat kemenangan, hatinya dipenuhi ekstasi. Meskipun dia mungkin runtuh kapan saja, dia memaksa dirinya untuk memakan jantung Tyrannosaurus Rex, yang mengandung energi paling kuat. Xiang Tu hanya peduli dengan lukanya. Benarkah? Hanya beberapa hari. Apakah kamu butuh ramuan? Aku akan memetiknya. Baici melihat wajah cemasnya, merasakan kehangatan di hatinya, ingin langsung menerkamnya. Sayangnya, dia terlalu lemah. 5 hari kemudian, Baici akhirnya pulih sepenuhnya, menjadi lebih kuat dan akhirnya bisa menekan Xiang Tu. Kembali di gua, pria binatang langsung mengajak Xiang Tu berburu, secara khusus memilih binatang liar kecil yang empuk, seperti ayam hutan besar dan kelinci liar. Tumpukan mangsa seperti gunung kecil membuat Xiang Tu tertawa putus asa. Baici, itu cukup. Ini cukup untukku makan selama 7 atau 8 hari. Baici melirik tumpukan mangsa, mengangguk. Itu kira-kira benar. Ayo cuci di sungai. 3 binatang merpati dicabut bulunya dan dibuang isinya, dicuci bersih di dalam dan luar. Kembali di gua, Xiang Tu memanggang 1 binatang merpati sendirian. Dia makan daging panggang dalam gigitan kecil. Baici telah makan dengan baik beberapa hari ini dan tidak perlu makan, hanya menatap padanya dengan intens. Xiang Tu butuh 1 jam untuk menyelesaikan daging panggang. Begitu dia bersendawa, Baici bergerak. Dia dengan cepat berkata, Baici, aku ingin pergi ke barat.
Baici tidak berkata apa-apa, mengangkatnya dan berjalan menuju sungai. Ketika mereka mencapai sungai, matanya semakin berbinar. Xiang Tu menelan ludah, mencoba menunda. Pergi jauh dan tunggu aku. Baici terkekeh. Ada apa, Xiang Tu? Aku ingin mandi. Bisakah kamu pergi agak jauh? Xiang Tu menaruh tangannya di pinggang dan memelototinya. Baici menggeleng. Hari ini aku akan memandikanmu. Aku ingin menonton. Boleh. Xiang Tu berpura-pura marah. Jika kamu tidak pergi, kamu akan tidur di luar gua malam ini. Baici mundur dengan kecewa. Baik, baik, aku akan menunggumu. Xiang Tu melepas kulit binatangnya, masuk ke air, dan membasuh tubuh dan rambutnya dengan cairan pembersih. Rambutnya terlalu panjang, hampir mencapai pinggang. Dia menjalankan jarinya melalui rambutnya, dan memberitahu Baici, Baici, gunakan cakarmu untuk memotongnya untukku. Baici bingung. Ada apa, Xiang Tu? Kenapa kamu ingin memotong rambutmu? Terlalu panjang dan mengganggu. Xiang Tu mendesak, cepat. Baici berhenti sejenak, lalu dengan ringan mengusap, dan rambut putus menjadi dua bagian. Xiang Tu melihat rambut yang terpotong di tangannya, bergumam pada dirinya sendiri, rambut ini bisa dijual 5 atau 600. Baici menggali lubang kecil dan mengubur rambut pendek, wajah menyesal. Tapi segera, perhatiannya kembali ke Xiang Tu. Dia dengan cepat membasuh dirinya, mengangkatnya, dan bergegas kembali ke gua. Malam ini, dia akhirnya bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Ah, apa terburu-burumu? Xiang Tu dengan panik menamparnya. Apapun yang kamu katakan hari ini tidak akan membantu. Baici dengan gembira melemparkannya ke tempat tidur lempengan batu, cahaya hijau berkilauan di matanya, menatapnya dengan intens. Xiang Tu menelan ludah, memeluk lututnya erat, gugup, bisakah kamu lebih lembut? Jakun Adam Baici bergerak. Dia menekan dorongan batinnya dan berbisik menenangkan, Xiang Tu, jangan takut. Sebelum dia selesai berbicara, sosoknya sudah menyelimutinya, jangan. Xiang Tu meringkuk menjadi bola, gemetar. Pada saat ini, kata-kata apapun tampak berlebihan. Hanya dorongan paling primitif yang memenuhi udara. Beberapa hari kemudian, Xiang Tu bersandar di pintu masuk gua, mengambil napas dalam-dalam udara segar, mendesah, sinar matahari yang lama ditunggu. Dia tidak ingin menyebutkan binatang dengan wajah manusia itu lagi. Tidak heran dia berburu begitu banyak mangsa. Itu semua disiapkan untuknya. Selama 7 hari penuh, dia bahkan tidak meninggalkan gua. Bahkan tidur nyenyak pun adalah kemewahan. Dalam ingatan pemilik asli, dia tidak pernah mengalami siksaan yang berkepanjangan seperti itu. Saat itu, Baici terbang kembali dengan buah yang dicuci. Wajah Xiang Tu menggelap. Baici dengan hati-hati menawarkan, hari ini, aku memetik buah untukmu. Xiang Tu mendengus dingin, letakkan di gua, sekarang bawa aku mandi. Mendengar mandi, mata Baici langsung berbinar. Baik. Xiang Tu mencibir dan memperingatkan. Berani menyentuhku lagi dan kamu tidak akan pernah bisa menyentuhku lagi. Baici terlihat terzalimi. Xiang Tu, kamu serius? Xiang Tu tetap berwajah dingin. Baici hanya bisa mengangguk jujur. Baik, jangan marah. Xiang Tu mendengus dingin, mengutuk dalam hati bahwa jika saja dia sedikit lebih kurus, dia tidak akan begitu marah. Baici dengan senang mengangkatnya dan berjalan menuju sungai, mengucapkan segala macam kata-kata manis sepanjang jalan, tapi tidak bisa membuat dia tersenyum. Baici merasa senang di dalam, merasakan hari-hari indah yang lalu dan tidak bisa menahan diri untuk bersemangat lagi. Xiang Tu menyadari kegembiraannya dan memelototinya dengan garang, mencubitnya melalui kulit binatang. Ah, Xiang Tu. Baici melihatnya dengan merayu. Lebih ringan. Tidak tahu malu. Xiang Tu melepaskan tangannya, diam-diam mengutuk bahwa tulang orang ini semua keras.
Baici mendekatkan kepalanya. Xiang Tu, jika kamu marah, pukul aku. Xiang Tu mendorongnya menjauh dengan wajah dingin. Jangan bergerak, berperilaku baik. Baici menghela napas putus asa dan tidak punya pilihan selain dengan patuh membawanya menuju sungai. Begitu mereka mencapai sungai, Xiang Tu langsung mengusirnya dan membenamkan dirinya di air. Air sungai yang hangat menyelimuti tubuhnya yang lelah. Akhirnya rileks, dia hampir tertidur. Ikan kecil berenang di sekitar kakinya, membantu membersihkannya. Namun, sebelum dia lama di air, Baici tiba-tiba, dengan ekspresi tegang, mengangkatnya keluar. Ada apa? Xiang Tu dengan tergesa-gesa memakai pakaiannya. Baici membantunya menyesuaikan pakaian, tatapannya tertuju pada kedalaman hutan. Seseorang datang. Apakah kamu mendengar mereka? Xiang Tu mengikuti tatapannya dan melihat serigala berlumuran darah tiba-tiba meledak keluar dari hutan. Serigala melihat mereka dan kegembiraan berkilat di matanya. Dia berlari ke arah mereka, melolong minta tolong. Selamatkan aku. Di belakangnya, dua binatang besi punggung ganas mengejar tanpa henti. Baici menempatkan Xiang Tu di tempat yang aman, lalu berbalik dan menyerang kedua binatang besi punggung. Serigala berlumuran darah runtuh ke tanah, terengah-engah berat, tatapannya dengan cemas tertuju pada Baici. Dia bermaksud berburu, tapi tak terduga bertemu dua binatang besi punggung, dan hampir kehilangan nyawanya. Baici mematahkan kepala satu binatang besi punggung dalam 2 atau 3 gerakan. Pupil serigala langsung melebar. Begitu kuat, pria binatang, serigala hitam, sangat terguncang. Pejuang terkuat di suku, Yingsa, mungkin tidak bisa menangani binatang besi punggung dengan begitu cepat. Siapa pria binatang ini? Dia terlalu kuat. Matanya dipenuhi kekaguman. Pria binatang secara alami tertarik pada kekuatan dan tatapannya hanya tertuju pada Baici, sama sekali tidak menyadari bahwa Xiang Tu di dekatnya sedang memperhatikannya. Baici, bagaimanapun, menyadari, dan wajahnya langsung menggelap. Dia bermaksud memamerkan kekuatannya kepada Xiang Tu, tapi tatapannya jatuh pada binatang serigala setengah mati itu alih-alih padanya. Dalam kemarahannya, Baici dengan keras mematahkan kepala binatang besi punggung kedua dan terbang marah ke arah Xiang Tu. Xiang Tu, katanya, suaranya diwarnai keluhan. Xiang Tu dengan santai melirik binatang besi punggung di tanah dan memuji. Kamu luar biasa. Wajah Baici memerah, tapi dia masih tidak senang. Kenapa kamu menatap binatang serigala itu? Aku mengenalnya, Xiang Tu menjelaskan. Serigala hitam di tanah tiba-tiba berseru, Xiang Tu, kamu Xiang Tu. Xiang Tu mengangguk dan berjalan menuju serigala hitam. Ini aku, serigala hitam. Bagaimana kamu bisa terluka parah? Baici dengan waspada menatap serigala hitam, alarm berbunyi di hatinya. Apakah orang ini salah satu pelamar Xiang Tu? Merasakan niat membunuh, serigala hitam dengan cepat mengaku. Pejuang, terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Aku akan membalasmu di masa depan. Baici dengan dingin berkata, tidak perlu. Xiang Tu melirik Baici, memuji dalam hati, pria binatang ini cukup mulia, tidak mengharapkan balasan atas kebaikan. Luka serigala hitam parah, dan pernapasannya lemah. Xiang Tu bertanya pada serigala hitam, bagaimana dengan lukamu? Baici langsung memberinya tatapan menuduh, seolah berkata, kenapa kamu begitu peduli padanya? Xiang Tu bingung, ada apa? Serigala hitam batuk mengeluarkan seteguk darah dan dengan lemah berkata, Xiang Tu, selamatkan aku. Aku terlalu parah terluka untuk bergerak. Kamu hanya bisa mengandalkan penyembuhan diri. Bisakah kamu memberiku makan selama beberapa hari? Tidak, Baici menolak tanpa ragu. Wajah serigala hitam pucat. Dia memohon, melihat Xiang Tu. Xiang Tu, kami dari suku yang sama. Ketika kamu menghilang, suku mencarimu untuk waktu yang lama.
Aku sangat senang melihatmu lagi. Haha, dia batuk mengeluarkan seteguk darah lagi. Xiang Tu menghela napas putus asa. Kita bisa bernostalgia nanti. Baici menyeret dua binatang besi punggung, memberitahu serigala hitam untuk makan sesuatu dulu untuk menstabilkan kekuatannya. Baici tetap tidak bergerak, bibirnya terkatup rapat. Aku tidak mau dia makan mangsaku. Xiang Tu mengerutkan kening. Jika kamu tidak memberinya makan, dia akan mati. Serigala hitam adalah anggota sukuku. Kita tidak bisa membiarkannya mati begitu saja, kan? Baici masih tidak bergerak. Xiang Tu semakin bingung. Ada apa denganmu? Serigala hitam, melihat dia tidak bisa bertahan, dengan cepat menjelaskan. Pejuang, aku punya betina terkasih yang menungguku di rumah. Dia belum setuju menjadi pasanganku. Aku tidak ingin mati. Baici mengangkat alis. Kamu punya betina. Serigala hitam mengangguk. Ya, tapi dia belum setuju. Hanya kemudian Baici dengan enggan setuju, menyeret binatang besi punggung di depan serigala hitam. Serigala hitam sangat gembira, melahap bangkai. Xiang Tu melihat Baici, lalu serigala hitam, dan tiba-tiba mengerti. Jadi, Baici takut serigala hitam akan mencuriku. Itu sebabnya dia menolak membantu. Baici mengangkat Xiang Tu dan terbang pergi. Xiang Tu salah. Dia tidak akan peduli padanya sekarang. Baici mendengus lembut. Dia terluka terlalu parah. Aku akan kembali dan menggosok sedikit bubuk tulang padanya. Lukanya akan sembuh lebih cepat. Xiang Tu mengangguk tapi dalam hati mengomel, kenapa orang ini tiba-tiba marah. Kembali di gua, Xiang Tu mengamati ekspresi Baici sepanjang jalan, tapi tidak bisa memahami apa-apa. Lupakan saja, terlalu malas menebak. Begitu aku mendapatkannya, dia mulai mengamuk. Aku memanjakannya. Baici melihat punggung Xiang Tu yang acuh tak acuh, merasa sangat terzalimi. Dia hanya bisa menundukkan kepala dan menggiling tulang untuk melampiaskan frustrasinya. Tulang binatang kurus bisa mempercepat penyembuhan luka. Dia dengan cepat menggiling semangkuk bubuk tulang. Aku akan segera kembali. Baici berteriak dari dalam gua. Xiang Tu melambaikan tangan, memberi isyarat padanya untuk pergi. Kembali di sungai, serigala hitam telah berhenti makan dan beristirahat di tanah. Untungnya, tidak ada serangan binatang selama ini. Saat Baici mendekat, serigala hitam sedikit mengangkat lehernya, berterima kasih. Baici tidak berkata apa-apa, langsung mengambil bubuk tulang, dan tanpa bahkan membersihkan luka, menyebarkannya di seluruh tubuh serigala hitam. Serigala hitam menatap kosong bubuk abu-abu di tubuhnya, hidungnya berkedut. Apa ini? Baici membereskan obat. Bubuk tulang kaki binatang kurus. Lukamu akan setengah sembuh pada besok pagi. Kamu akan menghabiskan malam di sini. Bubuk tulang binatang kurus. Mata serigala hitam melebar, mulutnya menganga. Dewa di atas, aku sebenarnya menggunakan bubuk tulang kaki binatang kurus. Pikirannya sudah merencanakan bagaimana membanggakan ini kembali di suku. Baici mengangguk samar. Tulang Tyrannosaurus Rex memang langka. Serigala hitam menundukkan kepala, tatapannya kompleks. Setelah Xiang Tu menghilang, tidak hanya dia tidak mati, tapi dia juga menemukan pria binatang yang begitu kuat sebagai pasangan. Jika Go tahu, dia pasti akan mengamuk lagi. Dia mendesah, mengomel dalam hati. Betina Xiang Tu ini benar-benar merepotkan dengan kenakalannya. Baici berbalik untuk pergi. Serigala hitam dengan cepat memanggil, pejuang, tunggu. Namaku Baici. Baici mengoreksi. Baici, terima kasih telah menyelamatkanku. Namaku Serigala Hitam. Serigala hitam melihatnya dengan tulus. Baici melambaikan tangan. Kita semua pria binatang. Ini bukan apa-apa. Serigala hitam menyeringai. Jika bukan karenamu, aku sudah mati sekarang. Dia berhenti, lalu dengan tentang bertanya, bagaimana kamu dan Xiang Tu bertemu?
Mata Baici menjadi dingin, dan dia dengan waspada menatapnya. Aku menyelamatkannya dari sungai. Dia betinaku sekarang. Serigala hitam memberikan senyuman paksa. Itu salah kami. Tim patroli lalai. Itu sebabnya Xiang Tu menghilang. Baici mendengus dingin. Suku yang bahkan tidak bisa melindungi betinanya berani menyebutkannya. Serigala hitam tidak berkata-kata, tapi khawatir tentang Kang Lang. Jika Kang Lang tahu Xiang Tu masih hidup, dia mungkin akan gila. Sayang Baici begitu kuat, Kang Lang tidak akan punya peluang. Baici dengan dingin menyapu tatapannya padanya. Sembuhkan lukamu, aku pergi. Dengan itu, dia berbalik dan terbang pergi. Serigala hitam menatap kosong ke arah dia menghilang, mendesah, lalu berbaring kembali. Dia sudah cukup membantu. Aku pria binatang jantan. Aku bahkan tidak bisa melewati luka-luka ini. Di dalam gua, Xiang Tu sedang tidur nyenyak. Baici berjinjit keluar dari gua untuk memanggang daging, berpikir bahwa dia memang telah menguras tenaganya beberapa hari ini. Xiang Tu tidur sampai sore, meregangkan tubuh, dan mencium aroma daging panggang. Baici. Dia masuk dengan daging panggang, dengan bersemangat menyerahkannya padanya. Xiang Tu, coba, ini baru dipanggang dan berbau sangat harum. Dia mengambil daging panggang dan memakannya dalam gigitan besar. Rasanya memang enak. Setelah makan, Baici menyerahkannya semangkuk air jernih. Pelayanan penuh perhatiannya membuatnya tidak bisa menahan diri untuk tersenyum. Kenyang dan puas, dia dengan santai bertanya, bagaimana keadaan serigala hitam? Wajah Baici cemberut. Kenapa kamu peduli padanya? Xiang Tu mengangkat alis. Kamu menyelamatkannya. Tidak bisakah aku bertanya beberapa pertanyaan? Ada apa denganmu hari ini? Apakah kamu mengamuk padaku? Baici bingung. Mengamuk? Apa itu? Dia mendengus lembut. Artinya kamu marah padaku. Apakah aku membuatmu tersinggung? Baici diam sejenak, lalu berbisik. Tidak, tapi kamu melakukannya hari ini. Aku jelas merasa kamu tidak senang. Kenapa? Xiang Tu meliriknya. Baici langsung menyatakan, karena kamu melihat jantan lain, aku tidak senang. Xiang Tu tertawa putus asa, meraih dan mencubit telinganya. Kamu terlalu mudah cemburu. Kamu tidak senang hanya karena aku melirik orang lain. Baici mengerutkan bibir, nadanya menuduh. Kamu tidak hanya melirik, kamu menatap lama. Xiang Tu sesaat tidak berkata-kata, dengan enggan berkata, di mana aku menatap lama. Aku hanya melihat beberapa kali lagi karena dia terlihat familiar. Ternyata aku memang mengenalnya. Wajah Baici semakin gelap. Pria binatang dari suku itu semua buruk padamu. Xiang Tu sama sekali tidak peduli. Baik atau buruk, itu tidak ada hubungannya denganku lagi. Mulai sekarang, aku akan hidup denganmu. Dia memeluk lengan Baici dan menyandarkan kepalanya padanya. Hati Baici menghangat, tubuhnya rileks. Darahnya membiarkan dia bersandar lebih nyaman. Lalu, Xiang Tu, apakah kamu masih ingin kembali ke suku untuk melihat mereka? Xiang Tu menggeleng. Tidak, dimanapun kamu berada, disitulah rumahku. Baici langsung terpukau oleh kata-kata ini. Seluruh binatangnya dipenuhi emosi. Xiang Tu, mulai sekarang, aku pasti akan melindungimu dengan baik. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggumu lagi. Hatinya penuh kelembutan yang tidak tahu harus dilepaskan kemana. Jadi, dia langsung menerkam Xiang Tu. Xiang Tu hampir menangis. Baici, kamu bajingan. Apakah kamu lupa apa yang kukatakan tadi pagi? Pria binatang berpura-pura tuli dan terus bermain bodoh. Pagi-pagi sekali, Xiang Tu menendang Baici. Keluar dan panggang daging. Pria binatang ini telah menyiksanya sepanjang malam. Pinggangnya hampir patah. Baici dengan ceria bangun untuk menyiapkan sarapan dan juga mengganti perban serigala hitam di sungai. Kamu akan benar-benar sembuh dalam 1 hari lagi, katanya,
nadanya luar biasa lembut. Serigala hitam dengan berterima kasih berkata, "Terima kasih telah mengobatiku dengan bubuk tulang. Aku hanya menyelamatkanmu karena kamu dari suku yang sama dengan Xiangtu." Baici berkata tanpa ekspresi, "Setelah kamu sembuh, larilah dengan cepat. Jangan ganggu kami." 3 hari kemudian, serigala hitam telah sepenuhnya pulih. Dia tidak kembali ke suku, tapi menunggu di tepi sungai. Melihat Baici menggendong Xiangtu, dia dengan bersemangat mendekati mereka. Baici mengerutkan kening. "Kamu sudah sembuh. Kenapa kamu masih di sini?" "Aku ingin mengundang kalian ke suku kami," kata serigala hitam dengan tulus. "Hidup di alam liar terlalu berbahaya." "Tidak perlu," Baici langsung menolak. "Aku punya suku sendiri." Serigala hitam berpaling ke Xiangtu. "Apakah kamu benar-benar tidak akan kembali untuk melihat mereka? Semua orang sangat khawatir tentangmu." Xiangtu tersenyum samar. "Anggap saja aku sudah mati." Baici meraih tangannya, suaranya rendah. "Jangan katakan mati." Xiangtu meringis kesakitan dan dengan cepat mengoreksi dirinya. Baik, aku tidak akan mengatakannya lagi." Serigala hitam melihat mereka dengan terkejut. Dalam ingatannya, Xiangtu selalu sombong terhadap jantan, tapi sekarang dia menjadi patuh. "Xiangtu, pemimpin tim sudah menghukum mereka yang menyebabkanmu menghilang. Semua orang akan senang jika kamu kembali." "Tidak perlu," Xiangtu menggeleng. "Hidupku sangat baik sekarang." Baici dengan tidak sabar memutar pergelangan tangannya. "Serigala hitam, apakah kamu pergi atau tidak? Jika tidak, aku tidak akan sopan." Serigala hitam dengan enggan pergi. Xiangtu, mengikuti ingatannya, menemukan ikan besar di sungai. Menarik Baici, dia berkata, "Aku ingin makan ikan." Baici mengerutkan kening. Ikan punya terlalu banyak duri. Rasanya tidak enak. Xiangtu merengek main-main. "Coba saja." Baici melompat ke sungai dan menangkap beberapa ikan. Xiangtu berjongkok membantu membersihkan sisik, tapi terluka oleh sisik ikan. Baici langsung menghisap jarinya, dan lukanya sembuh seketika. "Jangan sentuh benda-benda ini lagi," katanya dengan keras. Xiangtu tersenyum manis. "Baik, aku serahkan semuanya padamu." Baici memanggang ikan, dan aromanya memenuhi udara. Dia menggigit dulu untuk memastikan tidak ada masalah. "Tidak masalah, kamu bisa memakannya." Xiangtu menggigit dan terkejut menemukan daging ikan itu lesat. Keduanya makan dengan lahap. Sementara itu, serigala hitam bergegas kembali ke suku sepanjang malam. Dia melaporkan kepada pemimpin tim Behei bahwa Xiangtu hidup dan bahwa pasangannya Baici telah menyelamatkan mereka. Ekspresi Behei berubah dramatis ketika mendengar nama Baici. Pagi-pagi keesokan harinya, dia membawa serigala hitam langsung ke sungai. Begitu Baici mendarat, dia merasakan sesuatu yang tidak biasa. Dia dengan waspada melihat sekeliling. Behei tiba-tiba menyerang. Baici dengan cepat menempatkan Xiangtu di pohon dan menghadapi serangan Behei. Keduanya bertarung dengan sengit. Akhirnya, Baici menjepit Behei ke tanah. Serigala hitam dengan tergesa berteriak, "Baici, jangan bunuh pemimpin tim kami." Baici melepaskannya. Xiangtu melihat semua ini dengan bingung, tatapannya bergoyang antara Baici dan pemimpin tim. Keduanya tampak agak mirip. Behei menatap Baici lalu tiba-tiba menepuk bahunya dan tertawa keras. "Anak baik, kamu lebih kuat dari ayah sekarang." Mata serigala hitam melebar. "Ayah." "Benar, Baici adalah anakku." Behei mengangguk. Serigala hitam terkejut. "Pemimpin tim, kami tidak pernah tahu kamu punya anak." Baici samar memanggil, "Ayah." Hati Xiangtu menjadi dingin. Jadi ini ayah yang meninggalkan anaknya, dan dia sendiri telah bersembunyi dengan senang di suku. Dia tidak bisa menahan diri untuk memutar mata. "Baici, ayo kembali ke suku bersama ayah dan berbicara dengan baik."
Behei tertawa keras. Baici berpaling ke Xiang Tu. Xiang Tu, apakah kamu ingin pergi? Xiang Tu tidak ragu. Jika kamu ingin pergi, aku akan ikut denganmu. Baici mengangguk. Ayah, kami akan kembali ke suku bersamamu. Behei dengan gembira meraih serigala hitam dan terbang. Baici membawa Xiang Tu mengikuti dari dekat. Sepanjang jalan, Behei mengobrol tanpa henti menanyakan tentang masa kecil Baici. Hanya saat itu serigala hitam menyadari bahwa Baici adalah anak pemimpin tim dari sebelum dia datang ke suku Huda. Ketika mereka tiba di alun-alun suku, anggota suku melihat pemimpin tim membawa kembali pria binatang asing dan Xiang Tu berkumpul di sekitar. Behei dengan keras mengumumkan, ini Baici dan dia anakku. Seluruh alun-alun bergejolak, terutama para betina Behei yang benar-benar terkejut. Behei dengan gembira berkata, sebelum aku datang ke suku Buddha, aku adalah pasangan pejuang dari suku Tanah Selatan. Dia meninggal karena sakit dan itulah sebabnya aku pergi dan berkelana selama 2 tahun sebelum datang ke sini. Aku tidak pernah menyangka akan bertemu kembali dengan anakku. Dia menoleh ke belakang dan tertawa keras, memekakkan telinga. Anggota suku bersorak dan mengaum bersama. Auman bergema di alun-alun. Xiang Tu menutupi telinganya, mengutuk dalam hati. Pria binatang ini benar-benar gila. Xiang Tu dengan pola pikir manusianya tidak tahan dengan Auman yang memekakkan telinga dan hanya menutupi telinganya mencoba melarikan diri dari cobaan ini. Baici, awalnya terinfeksi oleh suasana, senyuman tipis di bibirnya, memperhatikan betina kecilnya menutupi telinga, ekspresi kesakitan di wajahnya. Dia mengerutkan kening dan tiba-tiba mengaum pada pria binatang di alun-alun. Diam. Aumannya bahkan lebih dalam dan kuat dari Behei. Para betina pingsan satu demi satu. Jantan lain juga terkejut dan terhuyung. Pria binatang langsung terdiam, melihatnya dengan teror. Baici, bagaimanapun, sepenuhnya mengabaikan semua orang. Apakah kamu baik-baik saja, Xiang Tu? Dia bertanya, membungkuk dengan khawatir. Xiang Tu pusing karena Auman dan memelototinya dengan marah. Tidak bisakah kamu sedikit lebih pelan? Telingaku hampir pecah. Baici dengan menyesal menurunkan suaranya. Maaf, aku akan lebih hati-hati lain kali. Mereka terlalu berisik. Dia menyentuh telinganya. Untungnya, tidak berdarah, tapi dia tidak menyadari bahwa setelah makan tulang tendon darah, fisiknya tidak lagi sama seperti sebelumnya. Saat itu pria binatang bereaksi cepat melihat betina mereka sendiri. Beberapa pingsan, yang lain berdarah. Pemandangannya kacau. Wui, cepat selamatkan mereka. Serigala hitam mengangkat bau dan lari, tapi dahinya sedikit berkedut. Behei memelototi putranya dan dengan cepat memanggil anggota sukunya untuk membawa para betina untuk perawatan. Upacara penyambutan yang sempurna secara tak dapat dijelaskan berubah menjadi pemandangan cedera betina. Para pria binatang patah hati. Bagaimanapun, betina sangat berharga. Berhenti ribut kalian semua, Behei mengaum. Ini kelalaianku. Bahaya Auman terhadap betina. Meskipun Baici salah, semua orang berbagi tanggung jawab. Dia melambaikan tangan. Malam ini kita semua pesta. Baici, besok berburu beberapa binatang besar untuk minta maaf pada para betina. Hanya saat itu pria binatang tenang dan bubar. Behei memimpin Baici dan Xiang Tu kembali ke tempat tinggalnya. Baici memperhatikan seorang jantan dengan bekas luka di wajahnya, memberinya tatapan tidak bersahabat. Saat dia hendak bertanya, Behei menepuknya, membuat masalah di hari pertama. Cepat pergi. Xiang Tu memegang tangan Baici, diam-diam tertawa pada para betina yang pernah mengejeknya. Hari ini benar-benar pemandangan yang patut dilihat. Jalannya berbatu, dan kaki Xiang Tu sesekali terluka, menyebabkannya banyak ketidaknyamanan. Dia melihat ke bawah pada kaki telanjang para pria binatang dan memperhatikan bahwa mereka tidak menunjukkan reaksi pada langkah di atas batu tajam,
bahkan menghancurkannya. Mulutnya berkedut. Jiwa orang-orang ini terlalu tebal. Kemudian sebuah pikiran melintas di pikirannya. Baici, ada begitu banyak batu di suku. Kenapa kamu tidak membiarkan para pria binatang kembali ke bentuk binatang mereka dan meratakan jalan yang biasa dilalui betina? Bukankah itu mencegah luka? Behei berbalik, sedikit apresiasi di matanya. Tidak buruk, itu ide bagus. Para betina di suku sering mengeluh tentang kaki mereka sakit karena berjalan. Masalah ini selalu tidak terpecahkan. Aku tidak pernah berpikir Xiang Tu akan menemukan solusi. Dia bahkan sengaja menginjak beberapa batu, merasa cukup lucu. Tapi ayo cepat. Behei menghilangkan suasana hatinya yang main-main dan memimpin kelompok maju. Mereka tiba di gua pemimpin tim, yang luas dan terang. Tempat tidur batu cukup besar untuk 4 orang, dan perabotannya paling lengkap di suku. Aisyah dan Emma sudah membereskan gua. Melihat mereka masuk, mereka dengan cepat menyambut dan mengundang mereka duduk. Emma menyerahkan beberapa buah kepada Xiang Tu dan berkata dengan lembut, "Anak, kamu hilang begitu lama." Semua orang sangat khawatir. Xiang Tu mengambil buah dan berkata dengan menyesal, "Maaf membuatmu khawatir." Emma tersenyum dan menggeleng. "Xiang Tu, apakah kamu berencana kawin dengan Baici?" Xiang Tu mengangguk. "Ya, Baici sudah jantanku." Bibir Baici melengkung menjadi senyuman lebar mendengar ini. Behei berdiri. "Festival Bulan Kuning dalam beberapa hari. Aku akan mengadakan upacara kawin untuk kalian berdua." Baici mudah menerima. "Terima kasih, Ayah." Xiang Tu juga tidak keberatan. Bagaimanapun, upacara lebih baik. Setidaknya akan diakui oleh Dewa Binatang. Behei mengangguk puas, lalu tiba-tiba menyarankan, "Aku akan membawamu memilih gua yang bagus." Baici dengan cepat menghentikannya. "Ayah, kami tidak berencana tinggal di suku." Behei mengerutkan kening. "Jika tidak di sini, lalu di mana? Musim hujan datang dan tidak aman di alam liar." Baici menjelaskan, "Kami punya gua di tepi sungai. Lokasinya tersembunyi dan cukup bagus." Xiang Tu juga menggema, "Kami tidak ingin hidup kembali di suku." Behei masih bersikeras, "Setelah musim hujan, ada juga pasang. Terlalu berbahaya bagimu di alam liar." Baici diam sejenak. "Ayah, ayo diskusikan ini ketika kita kembali." Behei menjadi cemas. "Kamu tidak berpikir untuk membawanya kembali ke suku muda, kan?" Baici secara implisit setuju. Behei mendesah, suaranya lelah. "Anak, ayah baru saja melihatmu. Tidakkah kamu akan menghabiskan lebih banyak waktu dengan ayah?" Xiang Tu dalam hati memutar mata. "Di mana kamu sebelumnya?" Baici melihat Xiang Tu dengan kesulitan. Dia lembut berkata, "Ayo kembali dan diskusikan dulu. Kami tidak akan tinggal di sini malam ini." Baici mengangguk.